Perkenalkan, nama lengkap saya Efri Dusman, NPM 2020-1032. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hubungan antara manusia serta konsep diri dan menurut teori Jerry Window. Baik, saya akan menjelaskan. Konsep hubungan antara manusia. Pengertian hubungan antara manusia menurut Ermita 2012. Hubungan antara manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi semangat kerja pegawai. Adapun yang dimaksud dengan hak asasi manusia menurut Sarvoto Ermita 2012 adalah keseluruhan hubungan baik yang formal maupun informal yang perlu diciptakan dan dibina dalam suatu organisasi sedemikian rupa sehingga terciptanya kebijakan senan tentang hubungan antara manusia. Seperti karyawan dalam organisasi dapat dilakukan melalui 3 alternatif pandangan, yaitu yang pertama, kepentingan organisasi sebagai faktor yang menentukan untuk mencapai maksud ekonomi, sedangkan karyawan harus menyesuaikan diri terhadap pemerintah dan tuntutan organisasi. Mereka harus bekerja sama. Yang kedua, membentuk kondisi, fungsi, dan tujuan organisasi dengan cara memenuhi kebutuhan dan minat para karyawan sehingga terjadi ketergantungan karyawan kepada organisasi. Yang ketiga, tanggung jawab manajemen mengacu pada minat karyawan dan organisasi dibangun sehingga membangun karyawan sendiri yang memenuhi kebutuhan dan ambisinya. Yang ke-B, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara manusia. Hubungan antara manusia pada dasarnya adalah aktivitas komunikasi interpersonal. Jadi, antara hak asasi manusia dengan komunikasi atau komunikasi dengan hak asasi manusia. Indikator yang dapat mempengaruhi hak asasi manusia dalam komunikasi interpersonal menurut Rahmat dan Ermi 2012. Faktor-faktor tersebut adalah saling menghargai, empati, keterbukaan, sikap terbuka, kepercayaan, dan kehangatan. Untuk lebih jelasnya, faktor tersebut akan diuraikan secara ringkas satu persatu. Untuk lebih jelas, faktor tersebut akan diuraikan secara ringkas satu persatu. Yang pertama, saling menghargai. Saling menghargai artinya saling menghormati atau mengindahkan suatu sama lain dalam suatu hubungan antara manusia. Secara efektif, apabila suatu sama lain dapat saling menghargai, bersifat positif dan wajib tanpa menilai atau keberatan. Menghargai berarti saling menghormati, memperhatikan, dan mendengarkan satu sama lain atas kerja karyawan usulan, ide dan pengabdian dalam suatu organisasi. Yang kedua, empatik. Empatik merupakan salah satu kunci dari keberhasilan dalam keterlibatan hubungan antara manusia. Empatik berarti bisa merasakan apa yang dirasakan komunikasi tersebut. Memungkinkan sekali komunikasi dapat menyampaikan pesan yang tepat kepadanya. Lebih artinya ikut merasakan apa yang dirasakan. Yang ke-C, keterbukaan atau sikap terbuka. Sikap terbuka atau keterbukaan dalam suatu hubungan antara manusia sangat penting artinya bagi kelangsungan hubungan antara manusia tersebut. Menurut Rahmat Ermita 2012 menyatakan bahwa bersama-sama dengan sikap percaya dan sikap suportif, sikap terbuka mendorong
timbulnya saling pengertian, saling menghargai, dan penting saling mengembangkan kualitas hubungan interpersonal. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa sikap keterbukaan merupakan hal yang penting dalam membangun hubungan interpersonal atau hubungan antara manusia. Sikap terbuka mempunyai karakteristik sebagai berikut: menilai pesan secara objektif, membedakan dengan mudah, melihat nuansa, bukan berpikir simplistif tanpa nuansa, berorientasi pada isi buku, sumber pesan, informasi diperoleh dari berbagai sumber, dan lebih bersifat profesional, artinya tidak secara kaku mempertahankan atau memegang tugas suatu sistem kepercayaan. Di kepercayaan, faktor lain yang dapat menumbuhkan hak asasi manusia dalam komunikasi interpersonal adalah kepercayaan. Secara ilmiah, kepercayaan menurut Rahmat 1998-29 adalah mengandalkan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Unsur yang penting dalam kepercayaan adalah situasi yang penuh serta risiko bagi orang yang menaruhkan kepercayaan. Sikap organisasi diberikan kepercayaan pada dasarnya tidak pasti. Artinya bisa dipercaya dan bisa juga berkhianat, yang harus dikembangkan hubungan antara manusia. Hubungan antara manusia adalah mau memberikan wewenang kepada orang lain yang percaya, mau mengandalkan perilaku orang lain dalam bekerja, dan memberikan amanah terhadap orang yang dipercayai. Kehangatan. Kehangatan merupakan suatu keadaan gembira atau sukacita agar hubungan interpersonal cenderung menjadi sempurna. Maka kedua belah pihak harus mengenal suatu sama lain. Salah satu standarnya adalah mengkomunikasikan suatu kehangatan atau pemahaman yang positif mengenai orang lain dengan gaya mendengar dan merespon pada saat lawan bicara menyampaikan pesannya. Jadi, indikasi yang menunjukkan adanya kehangatan dalam hubungan antara manusia adalah adanya perasaan gembira dan mendengarkan, serta gembira dalam memberikan respon. Yang kecil, teknik-teknik dalam hubungan antara manusia. Hubungan antara manusia dapat dilakukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi, meniadakan salah pengertian, dan mengembangkan segi konstruktif sifat tabiat manusia. Dalam derajat intensitas yang tinggi, hubungan manusiawi dilakukan untuk menyembuhkan orang yang menderita frustasi. Frustasi timbul pada diri seorang akibat suatu masalah yang tidak dapat dipecahkan olehnya. Akan tetapi, masalah yang bagai mampu akan diusah serta supaya hilang. Orang tidak akan membiarkan dirinya untuk dipusingkan oleh masalah, dan masalah yang satu tidak sama dengan masalah orang lain. 2.2 Konsep diri. Yang pertama, definisi. Pendefinisian dan klarifikasi istilah dilakukan di awal penelitian dengan tujuan menyamatkan persepsi mengenai hal yang sedang dibahas. Dalam hal ini, penelitian mengumpulkan beberapa definisi dan gambaran mengenai konsep diri dari beberapa ahli untuk memperluas sudut pandang dalam memahami konsep diri. Yang kedua, perkembangan konsep diri. Konsep diri tidak terbentuk sejak lahir. Individu yang baru lahir tidak memiliki pengetahuan tentang dirinya sendiri, tidak memiliki penghargaan terhadap diri sendiri,
dan tidak memiliki penilaian terhadap diri sendiri. Individu tidak menyadari bahwa pengalaman fisik mungkin dapat dirasakan, seperti rasa sakit, panas, dingin, enak. Namun hal tersebut belum mampu dipahami individu sebagaimana interaksi dari dua hal yang terpisah, yaitu individu itu sendiri dan lingkungan. Individu juga tidak memahami situasi kemandiriannya, mengingat bahwa ia masih sangat bergantung pada orang lain. Itu menurut para ahli Calon and Akela 1990. Gagasan mengenai hubungan antara aku dan bukan aku mulai terbentuk ketika panca indera individu mulai menguat. Individu belajar untuk membedakan bahwa seseorang yang bukan aku adalah orang lain, bukan benda mati seperti lampu dan penayangan kelambu yang melakukan hal-hal untuk dirinya dan bereaksi terhadap hal-hal yang ia lakukan. Itu menurut para ahli Calon and Akolan 1990. Yang ketiga, komponen konsep diri. Citra tubuh, itu menurut para ahli body image. Citra tubuh adalah seperangkat sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar dan tidak sadar. Sikap ini mencakup persepsi dan perasaan tentang ukuran, bentuk, fungsi, penampilan, dan potensi tubuh saat ini dan di masih melakukan secara berkesinambungan. Dimodifikasi dengan pengalaman baru setiap individu. Konsep individu mengenai tubuh adalah inti dari konsep dirinya seseorang. Tubuh yang dimiliki individu merupakan bagian terbesar dari diri individu yang dapat terlihat secara langsung. Berbagai situasi yang membuktikan bahwa terhadap hubungan yang erat antara citra tubuh individu dengan konsep diri individu. Di dalam cara individu memandang suatu keadaan. 2.3 Teori Johan Window. Pengertian Jenderal Johan. Model yang menjelaskan tingkah keterbukaan dan tingkat kesadaran tentang diri kita. Model ini penting dalam komunikasi antara pribadi. Johan Window adalah jendela dengan 4 bagian yang menggambarkan bahwa manusia terdiri atas 4 self diri. Namun Johan berasal dari singkatan nama penemuannya, yaitu Joseph Loew and Harry Image. Dalam artikel ini, kami paparkan pengertian secara penjelasan mengenai teori General John atau Johari Window, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, open self. Dalam diri kita terdapat daerah terbuka atau open. Open self adalah bagian dari diri kita yang menyajikan semua informasi, perilaku, sifat, perasaan, keinginan, motivasi, dan ide yang diketahui oleh diri seorang dan orang lain. Informasi yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain mencakup antara lain nama diri, warna kulit, usia, agama, sikap terhadap politik, hobi, dan sebagainya. Menurut Joseph Loew, makin kecil bagian open self, makin buruk komunikasi berlangsung. Komunikasi tergantung pada tingkat keterbukaan di mana kita membuka diri kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Jika kita tidak mengizinkan orang lain mengetahui tentang diri kita, komunikasi antara kita dan orang lain tersebut akan mengalami kesukaran. Oleh karena itu, menyebut itu artinya tidak mungkin. Untuk meningkatkan komunikasi antar pribadi dengan orang lain, kita harus memperlebar daerah open self. Yang kedua, blind self. Dalam diri kita terdapat daerah yang disebut daerah buta, blind.
Blind self adalah segala hal tentang diri kita yang diketahui oleh orang lain namun tidak diketahui oleh diri kita sendiri. Karena adanya daerah buta atau blind akan membuat komunikasi menjadi tidak efektif. Maka kita harus mengusahakan agar daerah ini jangan terlalu besar dalam diri kita. Menghilangkan sama sekali adalah tidak mungkin, namun kita harus berusaha untuk menyesuaikannya. Yang ketiga, hide self. Area dalam diri kita terdapat wilayah tersembunyi. Wilayah ini berisi apa-apa yang kita ketahui dari diri kita sendiri atau dari orang lain yang kita simpan untuk diri sendiri, yang orang lain tidak mengetahuinya. Misalnya, kita menyampaikan sendiri rahasia kesuksesan kita, ketakutan kita akan sesuatu masalah keluarga, kondisi keuangan yang buruk, dan sebagainya. Dalam menyiapkan diri kita pada orang lain yang dikenal dengan konsep self disclosure yang akan kita pelajari pada bagian sebagai berikut. Terdapat dua ekstrim. Pada suatu ekstrim, kita menceritakan semua tentang diri kita pada orang lain. Di sini berarti daerah hate self sangat kecil. Pada ekstrim yang lain, kita sama sekali tidak mencerminkan tentang diri kita pada orang lain. Orang-orang seperti ini umumnya takut membuka diri atau orang lain karena takut ditertawakan dan ditolak. Pada ekstrim ini, daerah hide self sangat besar. Yang keempat, unknown self. Dalam diri kita terdapat wilayah yang tidak dikenal, unknown. Daerah unknown self adalah aspek dari diri kita yang tidak diketahui baik oleh diri kita maupun orang lain. Kita mungkin akan mengetahui aspek dari diri yang tidak kenal melalui hipnotis, walaupun sulit untuk mengetahuinya. Kita harus menyadari bahwa aspek ini ada dalam diri kita. Sekian dan terima kasih. Salam semangat. Bye, Efri Dusman.